Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8A. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu mau memeriksa kehadiran siswa dan siswi Ibu pada pagi hari ini. Yang pertama, Amelina Safitri hadir. Oke, hadir. Ahmad Nizar Baihaki hadir. Dwi Rahma Hidayati hadir. Egi Kurniawan hadir. Fahriani hadir. Fatika Sari Fitriana oke, hadir. Karda 5 hadir. Indah Ayu hadir. M. Ilham Fani hadir. M. Alfian Hairani oke, hadir. Zaini Hamdi hadir. Oke, hadir semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini siswa Ibu lengkap, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin-izin. Semoga sampai pertemuan terakhir nanti kita masih diberikan kesehatan dan bersemangat untuk dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya Ibu mau posisi duduknya diatur dulu nih. Itu Ame, Fatika itu kenapa duduknya dempet-dempetan? Ayo diatur, duduk yang tenang, yang rapi agar kita bisa lekas memulai pembelajaran pada hari ini dan kita bisa fokus dalam belajar. Itu kenapa Zaini kok lemas? Belum makan ya? Oh, oke, belum makan. Ini anak-anak semua di sini sudah pada makan belum? Jangan-jangan nanti hadir di kelas tapi pikirannya kemana-mana karena tidak fokus, atau hadir di kelas tapi bawaannya lesu, lemah karena kurangnya sarapan. Jadi ya anak-anak, biasakan sebelum memulai aktivitas di pagi hari, biasakan untuk sarapan, meskipun hanya roti dan susu, biasakan untuk sarapan. Agar apa? Supaya kita itu ketika memulai aktivitas, ketika kita datang ke sekolah, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, itu kita menjadi fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya tidak sarapan kan bawaannya lesu, lemah. Nanti kalau bawaannya lesu dan lemah, pelajaran yang diajarkan pun menjadi tidak fokus gitu, tidak masuk gitu ya. Nah Bu, gimana Bu kalau setiap pagi itu saya lupa untuk sarapan? Bukan lupa sih Bu, tapi sengaja karena saya bangunnya kesiangan. Nah jadi ya anak-anak, mulai hari ini dibiasakan untuk mendisiplinkan waktu. Jadi dibagi, jangan tidur terlalu malam agar besok paginya itu bisa bangun pagi dan juga bisa mempersiapkan kebutuhan untuk beraktivitas, misalnya sarapan, kalau misalnya ada PR dikerjakan, dan juga menjadi lebih tertata hidupnya. Yuk sama-sama kita belajar mendisiplinkan waktu mulai dari sekarang ya. Nah gimana? Sudah siap belajar? Sudah semangat belum? Ayo yang belum semangat, yang masih ngantuk, dibangun semangatnya. Melek, hari ini kita harus belajar, kita harus memahami apa yang kita akan pelajari karena ini sangat penting bagi kita baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang di rumahnya masih sering membantah kedua orang tuanya ketika dinasehati? Atau siapa yang selalu menolak ketika dimintai pertolongan oleh kedua orang tuanya? Atau siapa juga nih yang kalau misalnya dinasehati tidak didengarkan, selalu dibantah? Ada nggak? Pastinya ada ya. Nah pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi silahkan direnungkan kembali kesalahan-kesalahan kalian kepada orang tua kalian. Semoga saja hal-hal yang Ibu sebutkan tadi tidak pernah kalian lakukan. Dan juga, siapa di sini yang masih sering ketika gurunya lewat tidak pernah disapa, bahkan tidak pernah salim? Atau ketika dikasih nasihat sama gurunya, justru mengolok-olok gurunya?
Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu silahkan direnungi dan diperbaiki diri kita. Kalau masih ada yang suka membantah, kalau masih ada yang suka mengolok, silahkan mulai dari sekarang dirubah sikapnya itu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, maka materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berbuat baik, patuh, dan juga hormat kepada orang tua dan guru. Nah, jadi bab berbuat baik, patuh, dan hormat kepada orang tua ini akan kita bicarakan selama 2 pekan ke depan. Jadi kita akan bertemu selama 2 minggu. Minggu pertama kita akan membahas teori-teori, kemudian minggu kedua ibu akan menyuruh kalian untuk membawakan sebuah kisah-kisah teladan. Agar apa? Agar ini materinya tidak hanya kita tahu sekedar teori, akan tetapi juga kita bisa tahu cerita-cerita dari para sahabat, cerita-cerita teladan yang bisa kita ambil pelajarannya. Oke, di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ibu harap dengan kalian belajar, kalian bisa menjelaskan atau menguraikan apa sih pengertian dari berbuat baik, patuh, dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian, menguraikan cara-cara bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Yang kedua, menguraikan cara-cara untuk berbuat baik, patuh, dan hormat kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah menguraikan cara-cara bagaimana berbuat baik, patuh, dan hormat kepada guru. Nah, baik, silahkan kalian simak gambar yang ada di belakang ibu ini yang sudah ibu tampilkan. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang menggendong orang tuanya. Ayo, siapa yang bisa menginterpretasikan atau menjelaskan makna dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Oke, jadi gambar ini itu merupakan gambar seorang anak yang sedang menggendong ibunya. Artinya ini merupakan bentuk bakti anak kepada ibu yang telah dahulu waktu di masa kecil anaknya itu dirawat dengan baik, digendong, diajak kemana-mana. Jadi ketika sudah tua, giliran anak untuk berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara ketika sakit merawatnya. Di sini ketika orang tuanya sakit, dia bahkan menggendongnya. Itu merupakan bakti. Nah, selanjutnya gambar kedua. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan makna gambar ini? Ya, silahkan Mbak Amei. Oke, betul sekali Mbak Amei. Hebat, tepuk tangannya dulu dong. Jadi, gambar ini itu adalah gambar bentuk berbakti dari seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara senantiasa mendoakannya, karena doa anak yang soleh dan solehah itu akan sangat menolong kedua orang tuanya ketika sudah meninggal nanti. Lanjut gambar yang ketiga. Nah, ini ada tulisannya seseorang yang terkenal di langit. Ayo, siapa yang bisa menebak siapa sih orang ini? Kalau bisa menebak berarti dia hebat karena dia sudah bisa membaca dan mempelajari kisah-kisah sejarah dari para sahabat Nabi. Ayo, siapa-siapa yang bisa menebak? Oke, Mas Zaini siapa? Nah, betul sekali. Jadi, di gambar ini itu adalah salah seorang yang hidup di zaman Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Nanti bisa kalian cari informasinya. Yang pasti beliau adalah salah satu panutan dan salah satu contoh anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Nanti dicari ya, dilihat-lihat bagaimana sih ceritanya dari beliau ini. Nah, gambar yang terakhir. Silahkan Mbak Fatika, ini gambar apa? Betul sekali. Jadi ini adalah gambar di mana seorang murid itu mencium tangan gurunya. Jadi salim ya, salim. Sebagai apa? Sebagai bentuk bakti dan patuhnya serta hormatnya kepada guru yang telah memberikannya ilmu selama ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan siapa di sini yang mungkin sudah tahu maksud dari hormat dan patuh itu apa sih Bu? Kan kadang kita tahu ya hormat dan patuh itu maksudnya apa, tapi kita tidak bisa mendefinisikannya. Ayo, siapa yang bisa?
tidak ada yang bisa. Nah, jadi hormat dan patuh. Hormat dan patuh itu adalah perasaan takzim, perasaan menghormati, perasaan rendah hati, perasaan menyanjung orang yang lebih tua dan orang yang sepatutnya kita hormati. Nah, jadi siapa saja sih Bu yang harus kita hormati? Dalam hal ini yang harus kita hormati adalah pertama orang tua, yang kedua adalah guru. Nah, orang tua itu siapa sih Bu? Atau apakah orang tua itu hanyalah orang yang melahirkan kita saja? Apakah orang tua itu hanyalah orang yang menyebabkan kita ada di dunia ini? Sehingga kita tidak perlu lagi untuk menghormati atau mematuhi orang-orang tua yang lain seperti paman kita, tetangga-tetangga kita. Apakah tidak perlu untuk dihormati? Tentunya tidak ya. Jadi makna orang tua itu sudah digeneralisasikan, maksudnya sudah diperluas. Jadi orang tua itu tidak hanya secara biologis tapi non biologis. Jadi orang tua itu maksudnya ada dua ya, ada non biologis dan ada secara biologis. Nah, secara biologis itu adalah orang yang tentunya sudah menyebabkan kita ada di dunia ini. Ibu kita yang sudah melahirkan kita, itu yang disebut dengan orang tua secara biologis. Di dalam Islam, bakti kita kepada kedua orang tua kita itu harus senantiasa dijaga, dipupuk hingga orang tua kita sudah meninggal. Dan jasa-jasa orang tua itu tidak akan pernah terbayarkan meskipun kita berbakti sebakti apapun, itu jasa mereka tidak akan pernah terbayarkan. Nah, siapa sih yang wajib kita berbakti kepadanya dalam Islam, yaitu patuhilah ibumu, ibumu, ibumu. Jadi Islam menyebutkan untuk seorang anak itu berbakti kepada ibunya selama 3 kali menyebutkan, kemudian baru ayahnya. Kenapa Bu seperti itu? Jadi disinilah digambarkan bahwasanya seorang ibu itu adalah benar-benar berharga, sehingga harus dihormati, sangat-sangat dihormati dan dipatuhi, karena beliaulah yang sudah mengandung kita, merawat kita ketika kita sakit, bahkan ketika kita sudah dewasa pun tetap masih saja diperhatikan. Nah, kalau orang tua secara non biologis itu adalah berarti orang tua yang tidak melahirkan kita. Maksudnya seperti paman kita, tetangga kita, pokoknya orang-orang yang berumur lebih tua daripada kita itu disebut orang tua non biologis. Jadi meskipun kepada tetangga kita yang umurnya lebih tua, kita juga harus tetap hormat dan juga harus tetap sopan, harus patuh dengan apa yang dia katakan. Kepada paman kita gitu. Karena apa? Karena mereka juga mengajari kita tentang moral, tentang etika, mereka memberi kita nasihat. Seperti itu ya. Jadi harus dihormati. Jangan sampai kita melawan, apalagi sampai berbuat yang tidak baik kepada mereka. Jadi ulangi, yang pertama yang harus kita hormati adalah orang tua, baik secara biologis, artinya yang melahirkan kita, ataupun secara non-biologis, artinya siapa saja dari mereka yang lebih tua dari kita, dan mereka itu mengisi ruang-ruang etika kita, maksudnya memberikan nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita. Nah, kedua yang harus kita hormati adalah guru-guru kita. Guru ini siapa sih Bu? Ya, jadi guru adalah orang yang memberikan kita pelajaran, guru yang membimbing kita, orang yang menuntun kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang mengevaluasi kita atau memberikan penilaian terhadap diri kita, itu adalah guru. Jadi, besarnya jasanya membuat kita harus senantiasa menghormati dan mematuhi serta berbuat baik kepadanya sampai kapanpun. Meskipun ketika kalian sudah lulus nanti gitu ya, kalian jangan lupakan guru-guru kalian. Ketika guru kalian ada di jalan, kalian berpas-pasan, kalian sapa. Nah, bentuk sapaan tadi itulah itu bisa digambarkan sebagai bentuk kehormatan kalian kepada guru-guru kalian. Karena guru ketika di jalan, ketika kalian sapa, dia akan ingat, oh ini adalah murid saya dulu yang saya ajari. Apalagi ketika melihat kalian sukses, pasti beliau itu merasa senang sekali karena muridnya telah berhasil. Itu ya. Nah, Allah juga sudah menjelaskan melalui firman-firman-Nya betapa kita itu harus senantiasa untuk menghormati orang tua, patuh kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Nah,
Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini. Misalnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu menjelaskan mengenai betapa harus kita berbakti kepada orang tua dan juga patuh kepada mereka. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada Quran surah Al-Isra ayat 23, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, anak-anak, jadi Quran surah Al-Isra ayat 23 ini berisi tentang bahwasanya kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua kita, terlebih ketika mereka sudah berusia lanjut dan kita masih bisa untuk menanggung mereka, masih bisa untuk merawat mereka. Maka janganlah kita itu sampai berkata kepada keduanya itu perkataan ah. Perkataan ah ini bukan berarti seperti menyepelekan ya. Nah, karena apa? Perkataan ah itu akan sangat menyakiti hati kedua orang tua kita. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi kita sampai lebih dari itu, misalnya meludahinya ataupun memukulnya. Jadi, ayat ini tuh menekankan kepada kita agar kita berbakti kepada mereka, terlebih ketika mereka berusia lanjut. Nah, kemudian penegasan dari Quran surah Al-Isra ayat 23 itu disebutkan lagi dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi pada ayat ini itu tadi kan pada ayat 23 sudah disebutkan ya bahwa kita jangan sekali-kali berkata ah kepada kedua orang tua kita. Maka di ayat 24 ini kita ditegaskan lagi, dituntun untuk selalu berendah diri di hadapan kedua orang tua kita dan senantiasa berdoa untuk mereka agar Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Ayat-ayat ini pun diperkuat dengan hadis yang telah saya sebutkan di awal tadi, yang isinya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Saya bacakan artinya, disimak ya anak-anak. Jadi, Abu Hurairah menuturkan, seseorang pria datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kedua orang tuaku yang patut aku perlakukan dengan baik?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu pria ini bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Nah, jawaban Rasulullah, pria ini bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Barulah pria ini kemudian bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Maka di sini yang bisa kita ambil bahwasanya yang harus kita hormati terutama itu ibu, baru ayah. Jadi di sini kedudukan ibu itu sangat-sangat sangat-sangat penting untuk kita. Nah, ibu kan tadi sudah panjang lebar menjelaskan mengenai pengertian patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Siapa orang tua, siapa itu guru. Kemudian juga sudah menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Maka sekarang giliran kalian yang ibu minta untuk aktif. Jadi tugas kalian ngapain, Bu? Tugas kalian silahkan kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini silahkan mencari informasi mengenai
Kelompok pertama silakan cari mengenai bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Kelompok kedua, silahkan kalian cari bagaimana cara untuk berbuat baik, patuh, dan juga hormat kepada orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan yang ketiga, silahkan kalian cari bagaimana cara untuk berbuat baik, patuh, dan hormat kepada guru. Jadi, ingat ya, kelompok pertama orang tua yang masih hidup, kelompok kedua orang tua yang sudah meninggal, dan kelompok ketiga itu adalah guru. Ibu kasih waktu selama 20 menit cukup. Silahkan kalian cari informasinya. Setelah itu masing-masing kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompoknya mau ibu bagi atau kalian bagi sendiri? Kalian bagi sendiri aja ya, karena kan sudah besar, masa masih minta dibagikan. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, oke, tadi kalian sudah saling berdiskusi dan menyampaikan hasil temuannya. Sebelumnya Ibu mau mengapresiasi kalian semua karena tadi berdiskusi dengan baik, aktif, dan juga penyampaiannya bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Jadi, dari yang pertama dulu, cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama adalah selalu bertutur kata lemah lembut di hadapan keduanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Quran surah Ali surah 23, itu kan janganlah berkata ah. Maka di sini bakti kita kepada kedua orang tua kita tunjukkan dengan senantiasa bertutur kata yang lemah lembut di hadapan mereka. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Seperti itu ya. Atau misalnya nih, kalau yang dari Jawa itu kan ada bahasa Jawa kasar dan juga bahasa Jawa halus. Nah, sebaiknya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang halus. Yang kedua, senantiasa membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita. Jadi sebagai anak kita pun harus sadar ya, apabila kita memiliki waktu yang luang, tolonglah orang tuanya itu dibantu. Misalnya yang perempuan nih, ibunya dibantu masak, menyapu, yang laki-laki pun sama begitu juga. Jadi supaya orang tua kita itu tidak terbebani, tidak capek, sudah harus bekerja kemudian mengurus rumah lagi ya kan. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga silaturahmi dengan orang tua ketika kita sudah dewasa. Seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, itu kan juga ada gambar. Nah, bahwasanya ketika kita sudah dewasa, kita itu jangan sampai melupakan kedua orang tua kita. Kita jangan hanya sibuk dengan dunia kita sendiri sampai-sampai kita mengabaikan kedua orang tua kita. Dan yang keempat, senantiasa mendoakan mereka. Jadi kita harus terus berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita, supaya Allah juga menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus diingat oleh kalian semua, bahwasanya jangan menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Maksudnya apa? Jadi orang tua kita itu kan bekerja mencari uang untuk kita anaknya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah jangan menyia-nyiakan kerja keras mereka dengan menghambur-hamburkan uangnya. Belajarlah yang rajin agar kerja keras mereka itu terbayar. Yang terakhir, cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup adalah dengan bersikap sabar terhadap mereka. Jadi apapun yang mereka katakan, ketika mereka memberi nasihat, kita diam, kita dengarkan nasihatnya baik-baik. Ketika mereka meminta kita melakukan sesuatu, kita turuti. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi kedua orang tua kita. Jangan kemudian kita marah-marah terus, atau ketika kita lagi disuruh-suruh kita ngedumel atau ngomel. Itu jangan sampai ya. Nah, terus Bu, bagaimana kalau misalnya orang tuanya itu sudah meninggal? Apakah artinya waktu untuk berbaktinya itu habis? Tentu tidak. Ketika orang tua sudah meninggal pun kita masih harus berbakti kepada mereka. Dengan cara apa? Yang pertama, senantiasa mendoakan mereka. Jadi meskipun mereka sudah tidak ada, sudah berada di alam yang lain, maka kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan.
karena doa anak yang soleh dan solehah menolong orang tuanya. Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Jadi meskipun orang tua itu sudah meninggal, kita tetap bisa mengalirkan pahala untuk mereka dengan cara apa? Bersedekah atas nama mereka. Kemudian cara yang ketiga adalah senantiasa berkunjung kepada kerabat kedua orang tua kita. Jadi meskipun kedua orang tua itu sudah meninggal, kita yang akan melanjutkan tali silaturahmi itu, jangan sampai terputus. Nah, yang keempat, melunasi utang orang tua. Apabila orang tuanya itu meninggal dan meninggalkan hutang, maka sebagai anak sebaiknya kita melunasi hutang-hutang kedua orang tua kita itu. Wajib ya, kecuali si pemilik hutang ini, si pemilik uang yang mengutangkan itu telah mengikhlaskan. Kalau belum, maka kita harus wajib membayarnya, karena utang itu adalah tanggungan kita sampai kapanpun. Nah, yang terakhir adalah menjaga nama baik orang tua. Jadi, meskipun orang tua kita sudah tiada, kita sebagai anak hendaknya memberikan kesan kepada orang-orang itu yang baik. Supaya apa? Supaya orang tua kita juga tidak dicela, supaya mereka juga tetap melihat kita itu dengan bangga gitu loh. Meskipun orang tuanya sudah tiada, tapi anaknya kok baik sekali ya, anaknya kok sungguh pintar sekali ya. Nah, dengan ini kan maka orang-orang itu akan memuji pendidikan orang tua kita gitu. Jadi jaga nama baik orang tua. Nah, kemudian cara berbakti kepada guru kita. Nah, sebenarnya adat siswa terhadap guru itu termuat di dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim. Nah, di sini Ibu akan ringkas saja apa yang harus dilakukan seorang siswa terhadap gurunya. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan gurunya di jalan, itu senantiasa ucapkan salam dan sapa gurunya. Yang kedua adalah sami'na wa ata'na. Nah, ini penting. Apa maksud dari sami'na wa ata'na? Jadi kalian tuh harus mendengarkan dan mentaati guru kalian. Siapapun itu, ketika beliau sudah mengajari kalian, baik guru muda, guru tua, yang disenangi maupun yang tidak disenangi, kalian di dalam kelas itu harus taat kepada beliau. Kemudian yang ketiga adalah selalu antusias terhadap pembelajaran yang guru kita itu sampaikan. Nah, yang keempat adalah bersikap lemah lembut dalam bertutur kata dan juga tidak memotong pembicaraan guru saat guru sedang menjelaskan. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi, Ibu tekankan lagi kepada anak-anak semua bahwa ketika gurunya mengajar, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memotong pembicaraan beliau karena ada yang salah mungkin ya. Jadi usahakan ketika beliau sudah selesai bicara, ketika kalian sudah diberikan kesempatan untuk bicara, maka bicaralah. Nah, akan tetapi kalau beliau belum memberikan kesempatan, guru kalian masih berbicara, maka jangan pernah sekali-kali untuk dipotong ya. Yang kelima, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kalian tahu nggak sih apa hal yang paling menyenangkan bagi guru? Ya betul, selain kalian antusias dalam belajar, kalian juga harus semangat dalam mengerjakan tugas, terutama dalam mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu, biar gurunya juga menilainya itu enak, tidak membuat gurunya itu capek ya. Yang keenam, selalu meminta izin apabila memiliki keperluan yang mendesak ataupun sakit. Jadi, ketika kalian tidak bisa menghadiri kelas yang diajar oleh guru-guru kalian, maka hal yang harus kalian lakukan adalah meminta izin kepada beliau, karena itu kan adalah jamnya beliau dan kalian wajib memasuki jam pelajaran seorang guru itu. Akan tetapi jika kalian memang tidak bisa, maka meminta izin itu lebih baik. Yang ketujuh, selalu berterima kasih, meminta doa, dan meminta petunjuk kepada guru. Jadi, ketika selesai mengajar, kalian bisa mengucapkan terima kasih kepada guru tersebut karena beliau sudah mau membagi ilmunya untuk kalian. Nah, sebenarnya
cara-cara untuk berbuat baik, patuh, dan hormat kepada orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal, dan guru itu banyak sekali. Intinya kalian itu harus senantiasa bersikap lemah lembut, patuh, dan hormat. Cara-caranya bagaimana itu ya tergantung situasi dan kondisinya gimana. Begitu ya, yang penting diingat-ingat bahwasanya guru dan orang tua itu adalah panutan bagi kita, figur bagi kita, orang-orang yang berjasa untuk kehidupan kita. Maka jangan sampai kita mengabaikan mereka, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Baik, itu tadi kesimpulan dari Ibu. Jadi Ibu menyimpulkan dari apa yang sudah kalian bahas bersama-sama tadi. Sekarang sebelum Ibu tutup pelajaran, Ibu akan memberikan kalian post-test. Post-test itu jadi sebelum kita menutup pelajaran, alangkah lebih baiknya kita menguji dulu apa yang sudah kita ketahui. Terutama menguji kefokusan kalian. Jangan-jangan selama pelajaran berlangsung kalian malah tidak mendengarkan lagi apa yang sedang disampaikan. Jadi kita kasih beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, silahkan kalian sebutkan bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang mau angkat tangan? Silahkan Mbak Fatika jawab. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Fatika. Sekarang pertanyaan kedua, sebutkan dalil yang menegaskan tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru. Ayo, siapa yang berani jawab? Oke, bagus sekali Mbak Ame lagi. Give applause untuk Mbak Ame. Nah, pertanyaan yang terakhir,